Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja naik, cahayanya menembus celah jendela kayu di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, seorang perempuan bernama Febri sudah bangun lebih dulu. Tubuhnya ramping, wajahnya lembut, matanya teduh. Ia melangkah pelan ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menanak nasi. Tangannya cekatan, seolah sudah terbiasa mengurus segalanya seorang diri. Sejak menikah dengan Doni, hidupnya penuh dengan rutinitas sederhana. Ia tidak pernah mengeluh, meski kehidupannya jauh dari kata mewah. Doni masih terlelap di kamar. Febri hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk memotong sayuran. Aroma bawang goreng dan tumisan kangkung mulai memenuhi ruangan. Di meja makan kecil yang catnya sudah mulai pudar, ia menata piring satu persatu. Tidak ada yang istimewa, hanya lauk sederhana, tapi penuh dengan kasih yang ia tuangkan di setiap masakannya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar berderit. Doni keluar dengan rambut acak-acakan, wajah masih setengah mengantuk. Febri tersenyum lembut, menyambut suaminya dengan secangkir teh hangat. "Pagi, Mas. Silakan sarapan dulu sebelum berangkat kerja." Doni duduk, mengambil teh itu, lalu meneguknya pelan. "Terima kasih, Feb. Tumis kangkung lagi, ya?" tanyanya sambil menatap meja. Febri hanya mengangguk kecil. "Iya, Mas. Uang belanja bulan ini agak tipis, jadi aku masak yang ada saja. Maaf kalau menunya itu-itu saja." Doni menghela napas panjang, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia mulai makan dengan tenang, sementara Febri hanya duduk memperhatikannya. Ada perasaan hangat dalam hatinya setiap kali melihat suaminya makan dengan lahap, meski ia tahu masakannya bukanlah sesuatu yang istimewa. Hidup mereka memang jauh dari berlebihan. Doni bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan. Sementara Febri tidak bekerja di luar, ia lebih banyak mengurus rumah. Sejak awal, Febri memang menerima keadaan itu tanpa banyak protes. Ia percaya bahwa rumah tangga dibangun dengan kesabaran dan saling mengerti. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu ketenangan Febri. Wati, ibu mertuanya. Wati tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Hampir setiap hari, ia datang berkunjung, dan hampir setiap kali pula kata-katanya menusuk hati Febri. Pagi itu setelah Doni berangkat kerja, suara sandal menyeret terdengar dari halaman. Febri menoleh, dan benar saja, Wati sudah masuk tanpa mengetuk. Perempuan paruh baya itu mengenakan daster bunga-bunga, rambutnya digelung seadanya. Wajahnya tampak kaku, sorot matanya tajam. "Kamu lagi di dapur, Feb?" Suaranya lantang, tanpa basa-basi. Febri buru-buru keluar. "Iya, Bu. Ada apa ya? Mari masuk dulu." Wati langsung duduk di kursi ruang tamu. "Aku tadi lihat Doni berangkat. Sarapan apa dia? Tumis kangkung lagi?" tanyanya dengan nada sinis. Febri terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Maaf, untuk sementara aku hanya bisa masak yang sederhana." Wati mendengus. "Ya ampun, Febri. Kamu itu istri macam apa? Anak saya kerja keras tiap hari, tapi makannya sayur murah terus. Kamu nggak kasihan sama dia? Coba lihat menantu orang lain, suaminya disiapin sarapan enak, lauk bergizi. Kamu? Tumis kangkung lagi, tumis kangkung lagi. Memangnya mau bikin Doni sakit?" Setiap kata Wati bagai pisau yang menoreh hati Febri. Namun ia hanya menunduk, menahan perasaan. "Maafkan saya, Bu. Nanti saya usahakan lebih baik lagi." "Usaha? Dari dulu juga bilangnya begitu, tapi nggak pernah ada perubahan. Kamu memang perempuan miskin, nggak bisa diharapkan. Saya sudah bilang dari dulu, Doni itu pantasnya dapat istri yang bisa mengangkat derajat keluarga. Bukan kamu, yang cuma tahu masak sayur murah." Hati Febri hancur mendengarnya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Wati terus berbicara, menjelekkan dirinya seolah ia tidak ada nilainya. Setelah puas, Wati akhirnya berdiri. "Sudahlah. Kamu dengar baik-baik,
Febri, kalau kamu tidak bisa bikin hidup Doni lebih baik, jangan salahkan saya kalau nanti saya suruh Doni pikir ulang tentang pernikahan ini. Febri hanya menatap punggung mertuanya yang pergi dengan langkah berat. Saat pintu menutup, ia jatuh terduduk di kursi. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba memberi kekuatan pada dirinya. Hari demi hari berlalu, situasi itu terus berulang. Wati semakin sering datang, semakin sering pula menuduhnya macam-macam. Doni, meski kadang membela, sering juga hanya diam karena tidak berani melawan ibunya. Febri selalu menutupi rasa sakitnya dengan senyum. Malam hari, setelah Doni pulang kerja, ia berusaha melayani suaminya sebaik mungkin. Ia menyiapkan makan malam, mencuci baju, membersihkan rumah. Bahkan saat tubuhnya lelah, ia tetap tersenyum setiap kali Doni bercerita tentang pekerjaannya. Ia ingin Doni merasa nyaman di rumah, meski dirinya sendiri penuh luka batin. Namun, jauh di dalam hati, Febri menyimpan sebuah rahasia besar. Ia bukan perempuan miskin seperti yang dikira mertuanya. Ia sebenarnya adalah anak tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan terkemuka di kota itu. Hanya saja, sejak menikah, ia memilih menutupi jati dirinya. Ia ingin tahu apakah cinta Doni tulus, bukan karena harta. Febri tidak pernah menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia rela hidup sederhana, bahkan rela dihina oleh mertua, demi mempertahankan rumah tangganya. Malam itu, ketika Doni sudah tertidur, Febri duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku sanggup bertahan, meski setiap hari diperlakukan seperti ini. Asal Doni bahagia, aku rela. Tapi sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus terus jadi orang yang selalu disalahkan? Angin malam berhembus lewat jendela yang setengah terbuka. Febri menarik selimut tipis ke tubuhnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, tetapi ia memilih untuk tetap diam, menunda segalanya. Ia percaya, waktu yang akan menjawab. Dan malam itu, tanpa ia sadari, roda kehidupan mulai berputar, membawa dirinya ke jalan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Setiap pagi, Febri bangun lebih awal dari Doni. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman, lalu mencuci pakaian. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, meski tubuhnya sering terasa lelah. Doni berangkat kerja dengan wajah setengah mengantuk, meninggalkan rumah yang selalu rapi dan bersih berkat tangan istrinya. Namun, ketenangan itu tidak pernah berlangsung lama. Hampir setiap siang, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Pintu terbuka tanpa permisi, dan Wati masuk dengan wajah tak ramah. Perempuan itu seolah merasa rumah anaknya adalah miliknya juga, sehingga ia bebas keluar masuk sesuka hati. Febri, kamu lagi apa? Tanya Wati dengan nada tinggi, matanya menyapu seluruh ruangan seolah mencari kesalahan. Febri buru-buru keluar dari dapur dengan senyum kecil. Baru saja selesai mencuci, Bu. Mau saya buatkan teh? Wati mendengus. Nggak usah repot. Saya cuma mau lihat saja keadaan rumah. Kamu ini, apa nggak bosan tiap hari di rumah? Perempuan normal itu bisa bantu suaminya cari uang. Kamu? Cuma numpang hidup. Kalimat itu menusuk seperti duri. Febri menunduk. Saya berusaha menghemat, Bu. Kalau saya ikut kerja, siapa yang urus rumah? Doni nanti pulang capek, harus istirahat. Alasan, kamu cuma nggak mampu. Dari dulu saya nggak suka sama kamu. Anak saya itu ganteng, kerja keras. Pantasnya dapat istri yang bisa kasih dia hidup layak. Bukannya kamu, yang cuma bisa masak sayur murah dan bersih-bersih rumah. Febri menggigit bibirnya pelan. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi lagi-lagi ia memilih diam. Sabar, begitu selalu ia bisikkan pada dirinya. Hari itu Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Wati masih duduk di ruang tamu ketika Doni membuka pintu. Loh, ibu di sini? Tanya Doni agak terkejut. Ya iyalah. Kamu ini kerja keras tiap hari. Tapi apa yang kamu dapat dari istrimu? Nggak ada. Sarapan sayur, makan malam sayur. Kalau nggak saya ingatkan, kamu bisa sakit. Doni memandang Febri sekilas. Ada keraguan di wajahnya, tapi ia tidak langsung membela istrinya. Bu,
Jangan terlalu keras sama Febri. Dia sudah berusaha. Berusaha? Hasilnya apa? Nih lihat rumah kamu, kecil, pengap, gak ada perubahan dari dulu. Kalau kamu nikah sama perempuan yang benar, pasti sudah bisa punya rumah bagus, kendaraan bagus. Bukan begini. Suasana menjadi tegang. Febri menunduk. Hatinya terasa sesak. Doni tampak gelisah. Ia sayang pada istrinya. Tapi di satu sisi ia juga tidak ingin ibunya terus marah. Akhirnya ia memilih jalan aman. Ya sudah, Bu. Nanti saya pikirkan. Jawaban itu membuat Febri makin teriris. Kata-kata Doni terdengar seperti pembenaran atas omelan ibunya. Malam itu, setelah Wati pulang, Febri duduk di kamar dengan wajah muram. Doni yang baru saja selesai mandi melihat istrinya diam. Ia duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. Kamu jangan terlalu diambil hati kata-kata ibu, ucap Doni pelan. Febri menoleh, matanya berkaca-kaca. Mas, aku sudah berusaha sekuat mungkin. Aku nggak pernah minta apa-apa. Aku selalu masak, selalu urus rumah, selalu jaga Mas. Tapi kenapa ibu selalu melihat aku salah? Mas, apa Mas juga merasa aku nggak pantas jadi istri? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Ia memandang wajah istrinya, lalu menghela napas. Aku nggak bilang begitu, Feb, tapi kamu tahu sendiri, ibu itu keras. Aku nggak bisa melawan ibu. Aku cuma berharap kamu sabar. Air mata Febri jatuh. Aku sudah sabar, Mas. Setiap hari aku sabar. Tapi rasanya, lama-lama aku seperti orang asing di rumah sendiri. Doni tidak menjawab. Ia hanya memeluk Febri. Seolah itu bisa menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Namun, di balik pelukan itu, ada jarak yang mulai tercipta. Hari-hari berikutnya semakin berat. Wati semakin sering datang, semakin sering pula menjelekkan Febri di depan Doni. Ia bahkan mulai membandingkan menantunya dengan perempuan lain yang menurutnya lebih pantas mendampingi anaknya. Doni, meski kadang membela, semakin sering hanya diam. Diam yang membuat Febri merasa sendirian dalam rumah tangganya. Febri mencoba mencari pelarian dengan menulis di buku catatannya. Setiap malam, setelah semua tidur, ia menuliskan perasaannya. Ia menulis tentang rasa sakit karena tidak dipercaya, rasa hampa karena selalu disalahkan, dan rasa takut kehilangan rumah tangganya. Catatan itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Wati semakin yakin bahwa Febri tidak pantas. Ia mulai mencari cara agar Doni bisa menjauh dari istrinya. Doni, kamu masih muda. Jangan buang waktumu sama perempuan yang gak bisa bikin hidupmu lebih baik. Kamu bisa dapat yang lebih layak. Kalau terus begini, kamu yang rugi. Ucapan itu terus membekas di kepala Doni. Setiap kali ia melihat kesederhanaan di rumahnya, tanpa sadar ia teringat kata-kata ibunya. Ia mulai ragu. Meski di dalam hatinya masih ada cinta untuk Febri. Sementara itu, Febri hanya bisa bertahan. Ia tidak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak pernah membocorkan bahwa ia punya pilihan lain. Hidup yang lebih mewah, yang bisa membuat Wati bungkam seketika. Ia memilih diam, karena ia ingin tahu sampai sejauh mana Doni mencintainya apa adanya. Namun, semakin hari, ketegangan itu semakin menumpuk. Rumah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi rasa curiga dan omelan. Cinta yang dulu hangat kini terancam oleh ambisi seorang ibu yang tidak pernah puas. Dan Febri, sekali lagi, harus menahan luka tanpa suara. Malam itu hujan turun deras. Suara rintik membentur atap seng rumah sederhana itu, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam kamar. Febri duduk di kursi kayu dekat jendela, memandang keluar dengan mata kosong. Doni sudah terlelap sejak tadi. Kelelahan setelah seharian bekerja. Sementara ia, seperti malam-malam sebelumnya, masih terjaga. Di atas meja kecil, sebuah buku catatan terbuka. Tangan Febri memegang pena, menuliskan isi hatinya. Ia menulis tentang rasa lelah yang semakin menumpuk, tentang omelan mertuanya yang tiada henti, tentang suaminya yang semakin hari semakin menjauh. Ia menulis seolah buku itu adalah satu-satunya sahabat yang mau mendengar tanpa menghakimi. Namun kali ini, tulisannya terhenti. Ia menatap pena itu lama, lalu matanya beralih ke sebuah foto tua yang terselip di dalam halaman belakang buku.
Foto seorang pria dan wanita paruh baya, tersenyum bahagia, dengan seorang gadis kecil di antara mereka. Gadis kecil itu adalah dirinya, Febri. Air mata menetes perlahan. Ayah, ibu, kalian pasti kecewa melihat aku seperti ini, bisiknya lirih. Kenangan masa kecilnya muncul begitu jelas. Febri bukanlah gadis miskin. Ia tumbuh di keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan ternama di kota. Ibunya adalah sosok anggun yang selalu menjadi panutan. Sejak kecil, Febri hidup bergelimang kemewahan, sekolah di tempat terbaik, mendapat semua yang ia mau. Namun, orang tuanya tidak pernah membiarkan ia besar menjadi manja. Febri harus belajar merasakan apa itu kesulitan. Harta bisa habis kapan saja, tapi hati yang kuat tidak akan pernah hilang. Begitu pesan ayahnya yang masih ia ingat. Saat usianya menginjak dewasa, Febri mulai merasakan betapa orang-orang di sekitarnya hanya peduli pada kekayaannya. Teman-teman mendekat bukan karena tulus, melainkan karena ingin ikut merasakan fasilitas. Para pria mendekatinya bukan karena cinta, melainkan karena silau pada harta keluarganya. Hingga akhirnya ia bertemu Doni. Pria sederhana yang ia kenal secara tidak sengaja di sebuah acara kampus. Doni berbeda. Ia tidak tahu siapa Febri sebenarnya. Ia hanya mengenalnya sebagai gadis sederhana yang datang sendiri, tanpa menonjolkan apapun. Febri masih ingat jelas bagaimana Doni menolongnya saat ia hampir jatuh di tangga kampus. Dari situlah percakapan mereka dimulai. Doni tidak banyak bicara, tapi sikapnya tulus. Ia mengajak Febri makan di warung kecil, bukan restoran mewah. Ia bercerita tentang keluarganya dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Perlahan, hati Febri luluh. Ia merasa menemukan seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hartanya. Ketika hubungan itu semakin serius, Febri akhirnya memutuskan menyembunyikan latar belakangnya. Ia ingin menguji cinta Doni. Saat ia menyampaikan niat menikah dengan Doni, ayah dan ibunya sempat ragu. "Kamu yakin, Feb? Hidupmu nanti tidak akan mudah," kata ayahnya. "Aku yakin, Yah. Aku ingin merasakan hidup normal. Aku ingin tahu rasanya dicintai apa adanya, tanpa embel-embel harta," jawab Febri mantap waktu itu. Dengan berat hati, orang tuanya mengizinkan. Mereka bahkan sengaja memberi jarak, membiarkan Febri hidup sederhana bersama Doni. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka menghormati pilihan putri mereka. Dan sekarang, saat ia duduk sendiri di rumah kecil itu, semua kenangan itu terasa bagai mimpi yang jauh. Hidup sederhana yang dulu ia idamkan berubah menjadi penjara. Suaminya yang dulu ia kagumi mulai goyah. Ibunya mertua berubah menjadi musuh terbesar, dan dirinya sendiri terjebak dalam kebohongan identitas yang ia ciptakan. Febri menutup buku catatannya, lalu berdiri menuju lemari tua di sudut kamar. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu berisi kalung berlian dengan ukiran khas, peninggalan dari ibunya. Kalung itu satu-satunya barang mewah yang masih ia simpan. Semua perhiasan lain ia tinggalkan saat memilih hidup sederhana. Tangannya bergetar saat menyentuh kalung itu. Ia tahu, jika suatu hari mertuanya melihat ini, fitnah baru akan muncul. Tapi ia tidak tega melepaskannya, karena kalung itu satu-satunya pengingat masa lalu, pengingat siapa dirinya sebenarnya. Malam semakin larut. Hujan di luar belum reda. Febri kembali ke tempat tidurnya, menatap wajah Doni yang tertidur pulas. Ada cinta yang masih tersisa di hatinya, tapi juga luka yang semakin dalam. "Mas, andai kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu masih akan mencintaiku? Atau justru kamu akan berubah, sama seperti orang lain yang hanya melihat harta?" bisiknya dalam hati. Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Yang ia tahu, ia masih ingin bertahan, masih ingin menjaga rumah tangganya, meski hatinya hancur sedikit demi sedikit. Di sudut kamar, kotak kecil berisi kalung berlian itu tetap tertutup rapat. Sebuah rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu suasana rumah tidak seperti biasanya. Matahari bersinar hangat, tapi udara di dalam rumah terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Febri sudah bangun sejak pukul 6, membersihkan rumah seperti biasa. Namun, hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara langkah di halaman terdengar lebih cepat dari biasanya. Tak lama kemudian, Wati masuk tanpa mengetuk.
Seolah tidak peduli dengan sopan santun, ia menatap Febri dengan mata tajam. Febri, kemarin aku lihat Doni pulang lebih cepat. Apa kamu sudah siap sarapan? Wati bertanya dengan nada yang terdengar lebih menekan dari sebelumnya. Febri hanya tersenyum kecil, menahan perasaan yang mulai tidak nyaman. Iya, Bu. Sudah siap. Silakan duduk, saya ambilkan sarapan. Wati menatap meja makan dengan sinis. Hanya itu saja? Tumis sayur lagi, ya? Aku sudah bilang sebelumnya, anakku pantas makan yang lebih layak, bukan sekadar sayur. Febri menggigit bibirnya. Ia menyiapkan piring tambahan, menambahkan sedikit lauk yang ada. Ia selalu berusaha menutupi kekurangan. Tapi kata-kata Wati terasa seperti hujan yang tak kunjung reda. Ketika Doni muncul dari kamar, wajahnya tampak tegang. Ia melihat ibunya menatap Febri dengan keras. Bu, jangan begitu. Febri sudah berusaha. Wati menoleh, wajahnya berubah marah. Berusaha? Apa gunanya berusaha kalau hasilnya sama saja? Rumah tetap kotor, masakan tetap sederhana. Kamu nggak lihat apa, Doni? Doni tersentak. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi kata-kata itu terdengar tajam. Hatinya mulai terguncang. Ia melihat Febri, istrinya yang selama ini sabar, hanya tersenyum lemah, menahan luka. Sepanjang hari, ketegangan itu terus membayang. Di kantor, Doni sulit berkonsentrasi. Ia terus memikirkan perkataan ibunya, membandingkan istri dan ibunya dalam pikirannya sendiri. Ia merasa bersalah pada Febri, tapi juga takut melawan ibunya. Febri, di sisi lain, menahan segala perasaan. Ia tetap menjalani rumah tangga seperti biasa, memasak, mencuci, membersihkan rumah. Tapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah kesabarannya akan cukup untuk menghadapi tekanan ini. Beberapa hari kemudian, Wati mulai menekan Doni lebih keras lagi. Setiap kali bertemu anaknya, ia selalu mengingatkan tentang ketidakmampuan Febri. Doni, kamu harus pikirkan masa depanmu. Jangan buang waktu dengan perempuan yang gak bisa bikin hidupmu lebih baik. Aku gak mau lihat anakku sengsara karena pilihanmu yang salah. Doni mendengar perkataan ibunya, hatinya semakin goyah. Ia ingin membela Febri, tapi suara Wati seolah menguasai pikirannya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Sementara itu, Febri merasakan perubahan sikap suaminya. Doni mulai jarang tersenyum, sering terlihat ragu, dan kadang menyinggung kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan. Febri mencoba memahami, mencoba bersabar, tapi hatinya semakin berat. Suatu malam, Febri duduk di ruang tamu, menatap gelapnya halaman rumah. Hujan ringan turun, membasahi jendela. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, bertahan dengan rumah tangga yang semakin hancur, atau menghadapi kemungkinan kehilangan suami. Ia menutup mata, mengingat masa-masa awal pernikahan. Saat Doni masih sering tersenyum hangat, saat Wati belum terlalu keras, saat rumah terasa penuh cinta meski sederhana. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang jauh. Febri tahu, ia harus bertahan. Ia tidak bisa menyerah. Meski setiap hari hatinya hancur perlahan. Ia harus tetap sabar, tetap menunjukkan kasihnya, sambil mencari jalan agar rumah tangga mereka tetap utuh. Namun, di balik kesabaran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh, rasa khawatir dan waspada. Febri sadar bahwa Wati tidak akan berhenti sampai ia benar-benar terpisah dari Doni. Dan Doni, meski mencintainya, mulai mudah dipengaruhi ibunya. Hari demi hari, tekanan itu semakin nyata. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, penuh kata-kata yang menyakitkan. Febri tetap menahan diri, tetap berusaha sabar. Tapi pembaca mulai merasakan bahwa badai akan segera datang, dan kesabaran Febri akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Di luar, hujan semakin deras, menebarkan hawa dingin. Di dalam rumah, Febri menatap keluar jendela, menenangkan hati yang mulai gelisah. Ia tahu, meski dunia menentangnya, ia harus tetap kuat. Dan suatu saat, semua ketidakadilan ini akan menemukan jawabnya. Hari itu terlihat cerah. Tapi di dalam rumah sederhana Febri dan Doni, awan gelap sudah mulai menggantung. Febri sedang menyiapkan sarapan ketika Doni berangkat kerja. Seperti biasa. Tapi pagi itu suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang samar,
meskipun belum terlihat jelas. Tak lama setelah Doni pergi, Wati datang, membawa wajah marah dan gelisah. Ia berjalan cepat ke ruang tamu, matanya menyapu setiap sudut rumah. "Febri!" serunya begitu masuk, nadanya terdengar tegang. Febri menoleh, wajahnya tetap tenang. "Selamat pagi, Bu. Ada apa ya?" Wati mendengus. "Aku baru sadar, berlian kesayanganku hilang." Mata Febri membesar, jantungnya berdegup kencang. Berlian itu adalah salah satu perhiasan paling berharga milik Wati, pemberian almarhum ayahnya, dan Wati sangat protektif terhadapnya. "Berlian, Bu? Apa maksud Ibu?" Febri bertanya hati-hati. "Maksudku jelas, Febri. Berlian itu hilang dari kotak perhiasanku. Dan kamu satu-satunya yang berada di rumah saat aku menitipkannya kemarin. Jangan berpura-pura tidak tahu." Febri merasa tubuhnya kaku. Ia belum pernah menyentuh perhiasan itu. "Bu, saya tidak pernah menyentuh berlian Ibu. Aku bersumpah, aku tidak mengambilnya." Wati menatap Febri seperti menatap musuh. "Jangan bohong padaku. Jangan pikir aku mudah percaya sama kamu. Aku tahu sifatmu sejak dulu. Kamu perempuan yang cuma bisa bikin hidup anakku susah. Aku tidak akan diam kalau ini masalah berlian." Febri menelan ludah. Suara Wati terdengar semakin keras, hampir pecah. Ia merasa seperti terjebak di tengah badai yang tak terlihat ujungnya. Ia mencoba menjelaskan lagi. "Bu, saya bersih, Bu. Saya tidak mengambil berlian itu. Tolong, percayalah." Namun, Wati tidak mendengar. Ia sudah memasang telinga pada tuduhan yang dibisikkan pikirannya sendiri. "Doni, Doni, kamu pulang sini sekarang," teriaknya. Beberapa menit kemudian, Doni masuk, terlihat lelah dari kantor. Ia melihat ibunya marah besar dan Febri menunduk. Wajahnya pucat. "Ada apa ini?" tanya Doni bingung. "Ibu bilang berlian kesayangan ibu hilang. Dan Febri yang ada di rumah saat itu." Wati menuding Febri dengan jari gemetar. "Dia yang mencuri." Febri menatap Doni, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku tidak pernah menyentuh berlian itu. Aku bersumpah, aku tidak mencuri." Doni tampak ragu. Ia ingin percaya Febri, tapi melihat ibunya marah, ia merasa terombang-ambing. "Bu." Febri bilang tidak. "Mungkin kita harus mencari dulu sebelum menuduh." Wati tertawa sinis. "Mencari? Doni, kamu nggak ngerti. Perempuan ini sudah terbiasa menipu. Aku sudah bilang dari awal, dia tidak pantas jadi istri anakku. Sekarang buktinya ada di depan mata." Febri terdiam, hatinya seperti teriris ribuan pisau. Ia tidak menyangka bahwa satu peristiwa bisa mengubah segalanya secepat ini. Rumah tangga yang ia jaga dengan sabar kini terguncang, hancur di depan matanya sendiri. Doni menatap wajah Febri. Ia ingin membela, tapi Wati terus menekannya. "Doni, kamu harus pilih. Kamu mau tetap hidup dengan perempuan yang mencuri, atau dengarkan ibumu yang benar?" Hati Doni bergejolak. Ia mencintai Febri, tapi suara ibunya terasa menekan. Ia merasa bingung, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Febri merasakan ada jurang yang semakin dalam antara dirinya dan suami. Air mata mulai menetes, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan mereka, tidak ingin memberi mereka kepuasan. "Febri, kalau memang kamu tidak mengambilnya, kita cari jalan keluar. Aku percaya padamu," ucap Doni akhirnya, suaranya lirih. Namun Wati tidak terima. "Aku tidak peduli. Aku tidak percaya sama kata-katamu. Aku yang ibu kamu, aku tahu siapa menantuku. Kamu harus diusir dari rumah ini." Febri menelan ludah, merasakan dada sesak. Ia tahu, ini bukan sekadar tuduhan kecil. Wati sudah memutuskan dalam pikirannya sendiri, dan Doni yang ragu tidak akan mampu menahan ibunya. Beberapa jam kemudian, ketegangan itu meningkat. Wati menelepon tetangga untuk mencari bukti, memanggil teman-teman Doni untuk ikut menyaksikan skandal ini. Febri hanya bisa berdiri diam, menahan segala perasaan. Doni, yang melihat kesabaran istrinya, merasa bersalah. Ia ingin menenangkan Febri, tapi ibunya terus menekan. "Doni,
Jangan diam. Anakku pantas dapat yang lebih baik daripada perempuan licik ini. Febri hanya menunduk, menahan tangis. Ia menyadari satu hal. Rumah tangga yang ia bangun dengan cinta kini mulai runtuh karena fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Ia merasa sendirian. Bahkan suaminya yang ia cintai pun mulai goyah. Siang itu, Wati terus menekan, Doni semakin bingung, dan Febri tetap diam. Ia tahu, satu langkah yang salah bisa membuat semuanya hancur. Tapi di balik kesabaran itu, ada perasaan marah yang perlahan tumbuh. Sebuah benih yang kelak akan mengubah segalanya. Hari itu menjadi titik balik. Rumah tangga yang selama ini tampak biasa kini memasuki fase baru. Fase di mana tuduhan, ketidakpercayaan, dan konflik mulai menumpuk, membawa Febri ke jalan yang penuh ujian. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi udara pagi sudah terasa panas dan menekan. Febri duduk di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang dulu penuh kenangan hangat. Kini semuanya berubah. Wati sudah muncul sejak pukul 6. Wajahnya merah, matanya menatap tajam. Langkahnya tegap menandakan tekad yang tak tergoyahkan. "Febri!" seru Wati, nadanya lebih keras dari sebelumnya. "Doni, cepat kemari." Doni muncul dari kamar, wajahnya tampak tegang dan bingung. Febri menatapnya, berharap suaminya bisa membelanya. Tapi ia hanya melihat ketidakpastian di mata Doni. "Febri, kita bicara nanti dulu," ucap Doni pelan, mencoba menenangkan. "Terlambat. Aku sudah bilang sejak kemarin. Perempuan ini tidak pantas di rumah ini. Dia mencuri, dia licik, dia merusak hidup anakku." Wati menuding Febri dengan jari gemetar. Suaranya terdengar menggema di seluruh ruangan. Febri merasa dadanya sesak. Ia menahan amarah dan air mata. "Bu, aku tidak pernah mencuri. Aku bersumpah." Wati tertawa sinis. "Percaya? Percaya itu buat orang bodoh. Aku ibu Doni. Aku tahu anakku pantas dapat yang lebih baik daripada menantumu." Doni memandang Febri, ragu. Ia ingin membela, tapi Wati terus menekannya. "Mas, dengarkan ibumu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu," kata Wati, nada suaranya semakin memaksa. Febri merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia sudah menahan begitu banyak penghinaan, kata-kata pedas, tuduhan tanpa dasar. Tapi hari itu, semuanya mencapai puncaknya. "Febri," ucap Doni akhirnya dengan suara lirih tapi tegas. Aku pikir kita perlu pisah untuk sementara." Hati Febri seperti dihancurkan. Kata-kata itu seperti palu yang menimpa dadanya. Ia menatap Doni, tidak percaya. "Mas, apa maksudmu? Pisah? Aku tidak melakukan apapun yang salah." Doni menunduk, wajahnya memerah. Aku tahu kau tidak bersalah. Tapi ibu terus menekan. Aku bingung, aku tidak tahu harus bagaimana." Febri menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya menatap Doni, menatap mata yang dulu penuh cinta, kini penuh keraguan. Wati tidak menunggu lama. Ia langsung mengambil langkah drastis. "Febri, keluarkan barang-barangmu sekarang. Kamu sudah tidak pantas tinggal di sini." Febri terdiam, rasa sakit dan marah bercampur menjadi satu. Ia tahu, ini adalah penghinaan yang tak akan ia lupakan. Ia mulai mengemasi barang-barangnya, perlahan, setiap gerakan terasa berat, setiap benda yang ia sentuh seolah menjadi saksi penderitaan yang ia alami. Tetangga mulai melihat pemandangan itu. Beberapa ada yang penasaran, beberapa ada yang bersimpati. Tapi Febri tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, menahan air mata, menahan perasaan hancurnya, dan membawa dirinya keluar dari rumah yang dulu penuh cinta tapi kini penuh kebohongan dan tuduhan. Wati terus mengomel, menuntut Febri cepat pergi, sambil menatap Doni seolah menuntut dukungan. Doni hanya berdiri di sisi, bingung, tak tahu harus berpihak pada siapa. Saat pintu depan terbuka, Febri menatap keluar. Hujan ringan mulai turun, menambah kesan suram pada pagi itu. Ia mengangkat barang-barangnya, langkahnya berat. Namun, di dalam hati, ada satu tekad yang mulai muncul. Tekad untuk bertahan, tekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan tekad untuk suatu saat membalas perlakuan yang tidak adil ini.
Ketika Febri menutup pintu, Wati bersorak seperti menang, merasa puas. Doni hanya menunduk, menyesali keputusan yang terpaksa ia ambil. Tapi bagi Febri, itu bukan akhir. Itu baru awal dari perjalanan yang lebih berat, lebih menantang, dan lebih menentukan. Di luar rumah, Febri berdiri di bawah hujan, merasakan dingin yang menusuk kulit. Tapi di dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Bara itu adalah kemarahan yang dikombinasikan dengan kesabaran. Kesadaran bahwa ia memiliki kekuatan lebih dari yang orang lain kira. Dan saat itu juga, Febri mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu, suatu hari nanti, semua ketidakadilan akan dibalas. Semua tuduhan palsu akan terbongkar. Semua orang yang merendahkannya akan merasakan konsekuensi dari kesalahan mereka. Pagi itu, di bawah rintik hujan, seorang wanita yang dulu sabar kini mulai berubah. Febri, yang dihina dan diusir, mulai membangun tekad untuk membalas. Dan kota yang selama ini melihatnya sebagai perempuan lemah, akan segera menyaksikan perubahan besar. Febri berdiri di depan jendela kamar kos kecilnya, menatap hiruk-pikuk kota yang mulai sibuk di pagi hari. Hujan kemarin telah berhenti, meninggalkan udara segar dan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Ada bara kemarahan yang menyala, tapi juga tekad yang kuat. Ia duduk di meja kecil, membuka laptop usang yang dibawanya dari rumah. Setiap detil dari hari-hari terakhir terlintas di pikirannya. Omelan Wati, tatapan bingung Doni, tuduhan tak berdasar tentang berlian yang hilang. Semua itu menumpuk menjadi satu dorongan kuat untuk bertindak. Febri tahu, ia tidak bisa bertindak sembarangan. Ia harus sabar, harus cerdas, harus memanfaatkan semua sumber daya yang ia miliki tanpa membuat kesalahan. Ia menutup mata sejenak, mengingat pesan ayahnya dulu, Febri, kekayaan bukan hanya soal uang. Kekayaan sejati adalah strategi, perhitungan, dan kemampuan menahan emosi saat dunia menekanmu. Dengan tekad itu, Febri mulai merencanakan langkah pertamanya. Ia harus memastikan bahwa Wati dan Doni tidak akan menduga siapa dirinya sebenarnya. Identitas sebagai pewaris perusahaan besar menjadi senjata yang tersembunyi. Pertama, Febri membuat daftar semua aset dan koneksi yang ia miliki. Ia menuliskan setiap cabang perusahaan, setiap rekening rahasia yang hanya ia dan orang tuanya ketahui. Ia merancang strategi untuk bisa memanfaatkan sumber daya itu tanpa harus terdeteksi. Tujuannya jelas, membalik keadaan, menunjukkan bahwa orang-orang yang merendahkannya selama ini akan melihat kekuatannya secara langsung. Ia juga mulai mengumpulkan informasi tentang Wati dan Doni. Bagaimana kebiasaan mereka, siapa teman dan kolega mereka, kelemahan mereka, setiap detail kecil yang bisa digunakan untuk keuntungannya nanti. Febri tahu, balas dendam bukan tentang kekerasan atau kekuatan fisik. Balas dendam yang sempurna adalah menggunakan akal, perencanaan, dan kesabaran. Hari demi hari, Febri bekerja keras di kosnya. Ia memanfaatkan koneksi lama dari keluarga, menghubungi beberapa pengacara terpercaya, akuntan, dan orang-orang yang bisa membantunya memulai langkah awal. Semua dilakukan diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat rencananya gagal. Namun, meski sibuk dengan perencanaan, Febri tetap menyadari bahwa ia harus menjaga citra luar sebagai perempuan yang terluka, yang masih menderita akibat tuduhan dan pengusiran. Ia sering berjalan-jalan di pasar kecil, bertemu tetangga, menunjukkan wajah sedih yang menyembunyikan tekad besar di dalam hatinya. Suatu sore, saat duduk di kafe kecil sambil menatap catatan di laptopnya, Febri tersenyum tipis. Ia sudah menemukan celah pertama. Informasi tentang perusahaan Doni yang bekerja di sana, beberapa proyek yang sedang dalam kesulitan, beberapa kontrak yang rawan gagal, bisa menjadi titik awal untuk menunjukkan kemampuannya dan sekaligus memberi tekanan halus pada suami dan mertuanya. Febri menyadari satu hal penting. Balas dendam bukan hanya soal uang atau kekuasaan. Ini soal harga diri, soal membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia harus bergerak perlahan, memastikan semua langkah terukur, memastikan setiap tindakan memiliki dampak maksimal. Malam itu, Febri menatap langit gelap dari jendela kosnya. Kota bersinar dengan lampu-lampu jalan, seperti ribuan mata yang mengintip. Namun ia tahu tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Identitas sebagai pewaris perusahaan besar adalah kartu rahasianya, dan saatnya kartu itu dimainkan dengan tepat.
Di sisi lain, Wati dan Doni mulai merasa ada yang aneh. Kehilangan Febri dari rumah membuat mereka sedikit lega. Tapi ada kekosongan yang mulai terasa. Doni merindukan ketulusan istrinya. Namun kebanggaan dan tekanan ibunya membuatnya menutup hati. Wati merasa puas sementara. Namun instingnya memberitahu bahwa sesuatu sedang dimulai. Febri tersenyum tipis di bawah cahaya lampu kamar kosnya. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Langkah pertama telah direncanakan, langkah kedua menunggu waktu yang tepat. Ia akan bergerak perlahan, namun pasti. Dan suatu hari, orang-orang yang merendahkannya akan menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Dan saat itu tiba, dunia mereka akan berubah. Semua yang dulu dianggap aman dan pasti, akan terguncang oleh satu nama, Febri. Febri melangkah masuk ke kantor pusat perusahaan keluarganya, bangunan megah yang berdiri kokoh di tengah kota. Ruangan itu berkilau dengan kaca dan marmer. Setiap sudutnya menunjukkan kekayaan dan kekuasaan yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Tapi bagi Febri, ini bukan soal pamer. Ini adalah panggung pertamanya untuk mengeksekusi rencana yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Di meja kerjanya, laptop menyala menampilkan data kontrak dan laporan keuangan. Ia mengecek ulang setiap langkah yang akan dilakukan. Hari ini, langkah pertamanya adalah memastikan Wati dan Doni merasakan sedikit tekanan, tanpa mereka sadari bahwa Febri yang mengendalikannya. Febri tahu Wati selalu bangga dengan status sosial dan koneksi suaminya. Ia mulai mengirim beberapa informasi ke perusahaan Doni secara anonim, membuat beberapa kontrak Doni terlihat bermasalah, sementara Febri secara diam-diam menghubungi mitra bisnis lama yang masih memiliki pengaruh besar. Semua dirancang agar dampaknya terlihat natural, seolah hanya masalah biasa dalam bisnis, tanpa ada indikasi campur tangan Febri. Beberapa hari kemudian, efek dari langkah pertamanya mulai terlihat. Doni mulai mendapat telepon dari klien yang marah karena proyeknya tertunda, kontrak yang sebelumnya aman tiba-tiba membutuhkan perbaikan. Ia panik, tidak mengerti apa yang terjadi. Wati yang mendengar kabar itu mulai merasa terancam, karena reputasi keluarganya, yang selama ini menjadi kebanggaan, kini mulai goyah. Febri, di sisi lain, tetap tenang. Ia menatap layar laptop, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu setiap langkah kecil ini adalah awal dari domino yang akan mengguncang kehidupan mereka. Ia tidak melakukan sesuatu yang salah secara langsung, tapi cukup untuk membuat mereka merasa kehilangan kontrol. Sore itu, Febri menyiapkan langkah kedua. Ia menghubungi beberapa media bisnis yang kredibel, mengirim informasi tentang kesuksesan perusahaan keluarganya yang selama ini tersembunyi, dan proyek-proyek besar yang dikendalikan oleh dirinya sendiri. Semua dirancang agar terdengar kebetulan, tapi efeknya jelas. Reputasi dan pengaruh Febri mulai terlihat, tanpa seorang pun menyadarinya bahwa perempuan yang diusir Wati adalah orang yang sama. Wati mulai merasakan kegelisahan. Ia bertemu dengan beberapa teman lama yang bertanya-tanya tentang keberhasilan anak-anaknya di perusahaan, dan secara tidak langsung menyebutkan nama Febri, yang bagi mereka tetap misterius. Wati mulai curiga, tapi tidak bisa memastikan. Doni semakin bingung. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang ia tidak bisa kontrol. Sementara Febri tetap muncul di pikirannya sebagai korban yang dulu ia percayai. Febri menatap peta kota dari jendela kantor, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, Wati dan Doni tidak akan tinggal diam. Mereka akan mulai mencari, mencoba mengintai, berusaha menemukan siapa yang mulai memengaruhi kehidupan mereka. Dan saat itu terjadi, Febri sudah siap dengan langkah yang lebih besar, lebih strategis, yang akan membuat mereka tersadar akan kesalahan mereka. Malamnya, Febri duduk di balkon kantor, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya tenang, tapi pikirannya penuh dengan rencana. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia menjadi pengendali, orang yang menentukan arus, orang yang siap membalas semua perlakuan buruk yang diterimanya. Ia tersenyum, menyadari satu hal, kesabaran dan strategi lebih tajam daripada kemarahan langsung. Dan suatu hari, ketika mereka tidak menduga, Wati dan Doni akan menyadari siapa Febri sebenarnya, dan kekacauan yang mereka rasakan hanyalah awal dari balasan yang lebih dahsyat. Langkah pertama telah berhasil, langkah kedua sedang berjalan, dan langkah ketiga menunggu waktu yang tepat. Febri tahu, kemenangan yang sejati bukan didapat dengan tergesa-gesa, tapi dengan perhitungan matang dan kesabaran luar biasa. Febri duduk di ruang kerjanya yang luas,
Dikelilingi layar komputer yang menampilkan laporan keuangan, kontrak, dan data bisnis yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang lembut di hati. Semua langkah yang direncanakannya selama berminggu-minggu mulai menunjukkan hasilnya. Di sisi lain kota, Wati sedang duduk di ruang tamu rumah mewahnya, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang telepon. Suara Doni terdengar di sisi lain, penuh kecemasan. Bu, proyek itu gagal total. Klien utama membatalkan kontrak, dan beberapa rekening perusahaan mulai bermasalah. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Wati memegang kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Selama ini ia selalu merasa mengendalikan segalanya. Tapi kini rasa aman itu mulai runtuh. Apa maksudmu, Doni? Bagaimana bisa ini terjadi? Apa ini salahmu? Suaranya terdengar panik, meski di luar ia berusaha terdengar tegas. Doni menatap sekeliling rumah, bingung. Ia merasa dunia seperti berputar tanpa kendali. Bu, aku rasa ada yang diam-diam mempengaruhi semuanya. Aku tidak tahu siapa. Febri, dari tempatnya, tersenyum tipis. Semua ini berjalan persis sesuai rencana. Ia menggunakan identitasnya yang tersembunyi sebagai pewaris perusahaan besar untuk menekan Wati dan Doni secara diam-diam, tanpa mereka sadari. Setiap tindakan terlihat natural, seperti kebetulan, namun dampaknya nyata. Langkah berikutnya, Febri menyiapkan kejutan langsung. Ia memanggil beberapa investor lama dan kolega berpengaruh yang selama ini dekat dengan keluarganya, mengatur pertemuan rahasia untuk memastikan posisi strategis Febri di pasar semakin kuat. Sementara itu, secara anonim, Febri mulai membocorkan informasi tentang kesalahan manajemen Wati dan Doni kepada mitra bisnis mereka. Beberapa hari kemudian, tekanan itu semakin nyata. Wati menerima telepon dari beberapa bank, meminta penjelasan tentang rekening dan pinjaman yang mulai bermasalah. Doni menerima laporan internal dari kantor yang menuding proyek-proyeknya tidak efisien. Padahal semuanya dimanipulasi untuk tampak seperti kegagalan. Wati mulai panik. Ia berusaha menghubungi Febri secara langsung, tetapi tidak bisa menemukan kontaknya. Setiap langkah yang ia ambil untuk memperbaiki situasi justru membawa lebih banyak masalah. Ia mulai merasa tak berdaya, dan rasa takut perlahan berubah menjadi kebencian. Doni, yang menyadari perubahan drastis dalam hidupnya, mulai bertanya-tanya. Ia menatap rumah, menatap ibunya yang semakin panik, dan hatinya kembali teringat Febri. Ia merindukan ketenangan yang dulu selalu dibawa oleh istrinya, ketulusan yang selalu ia abaikan. Namun rasa bangga dan tekanan Wati membuatnya tetap bingung, terjebak dalam situasi yang rumit. Sementara itu, Febri, dengan langkah tenang namun pasti, mulai menyiapkan langkah berikutnya, menghadirkan bukti-bukti kecil bahwa ia bukan perempuan lemah yang diusir, tapi sosok yang cerdas dan strategis. Ia merancang agar Wati dan Doni menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai, dan bahwa dunia mereka kini berada di tangan orang yang mereka remehkan. Malam itu, Febri menatap lampu kota dari jendela kantor pusatnya. Ia tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari rencana besar yang akan mengubah kehidupan Wati dan Doni secara permanen. Rasa sakit dan hinaan yang ia alami selama ini telah menjadi bahan bakar yang menguatkan tekadnya. Di sisi lain kota, Wati tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, tangan gemetar memegang ponsel, membaca laporan terbaru yang membuatnya semakin takut. Ia mulai menyadari bahwa kekacauan ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang merancang semuanya. Tapi siapa? Ia mulai bertanya-tanya, dan rasa cemas itu menelan seluruh tenaganya. Doni, yang mencoba menenangkan ibunya, hanya bisa terdiam. Ia mulai merasa bersalah karena dulu tidak membela Febri, karena terlalu mudah menyerah pada tekanan Wati. Ia menyesal. Tapi sekarang semuanya terasa terlambat. Dan di balik itu, Febri terus bergerak, diam-diam, memastikan setiap langkahnya menimbulkan efek maksimal. Febri tersenyum tipis di balik layar laptopnya. Ia tahu, saat Wati dan Doni menyadari siapa dirinya, mereka akan terkejut luar biasa. Dan ketika itu terjadi, semua kesalahan, semua penghinaan, semua penolakan yang diterimanya akan dibalas dengan cara yang tak mereka sangka. Langkah demi langkah, rencana balas dendam itu berjalan mulus. Wati dan Doni merasakan tekanan nyata, ketidakpastian, dan rasa takut yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Febri,
dari balik identitas rahasianya, mulai menguasai permainan ini sepenuhnya. Dan suatu hari nanti, mereka akan mengerti bahwa wanita yang mereka remehkan bukan hanya korban yang pasrah, tapi pengendali yang cerdas, yang telah menyiapkan balas dendam sempurna. Pagi itu, kota terasa berbeda bagi Wati dan Doni. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan mereka kini terasa dingin dan asing. Telepon terus berdering dengan kabar buruk. Klien membatalkan kontrak, rekening perusahaan mulai bermasalah, dan reputasi mereka runtuh secara perlahan. Wati duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang dokumen yang menumpuk di meja. Doni, apa ini semua? Bagaimana bisa proyek-proyek kita gagal total? Suaranya terdengar gemetar, namun masih mencoba terdengar tegas. Doni berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Hatinya kacau. Ia merindukan ketenangan yang dulu Febri bawa, tapi ia terlalu mudah menyerah pada tekanan ibunya, terlalu cepat menuduh istrinya sendiri. Dan sekarang, semua konsekuensi itu menghantui mereka. Febri, dari tempatnya yang aman, tersenyum tipis. Ia menatap layar laptop yang menampilkan laporan terbaru. Semua langkahnya berhasil. Setiap tekanan yang ia rancang, setiap strategi yang ia jalankan, kini mulai terlihat hasilnya. Ia bukan lagi korban, tapi pengendali yang menuntun permainan ini ke arah yang ia inginkan. Beberapa jam kemudian, Wati menerima email tak terduga. Dari alamat anonim, ada dokumen lengkap yang menunjukkan kesalahan manajemen proyek yang dilakukan atas namanya sendiri, serta bukti bahwa selama ini seorang pihak luar telah membantu memulihkan kerugian yang mereka alami. Nama Febri muncul di beberapa dokumen rahasia, tapi tidak secara langsung. Wati merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Ada tangan yang merancang semuanya, dan tangan itu tidak terlihat, tapi efeknya nyata. Rasa panik berubah menjadi kepanikan, dan kepanikan itu menimbulkan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doni mencoba menenangkan ibunya, tapi ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia mulai menyadari kesalahan masa lalunya, menyesali keputusan yang dulu terlalu mudah menuduh Febri dan menyerah pada tekanan Wati. Semua penyesalan itu datang terlambat, karena Febri sudah berada di posisi yang jauh lebih kuat daripada mereka. Siang itu, Febri mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa investor dan kolega bisnis terpenting. Ia muncul di pertemuan tersebut sebagai pewaris sah perusahaan besar yang selama ini tersembunyi dari publik. Dengan percaya diri, ia mempresentasikan proyek-proyek strategis, investasi baru, dan rencana ekspansi besar. Semua orang terpukau, dan tidak seorang pun menyadari bahwa wanita yang diusir Wati dan Doni adalah orang yang sama. Di sisi lain kota, Wati mulai menerima telepon dari mitra bisnis lama, yang tanpa sadar memberi tekanan tambahan. Mereka membicarakan proyek-proyek Febri, kesuksesan yang ia raih, dan pengaruh yang mulai terlihat di pasar. Wati merasakan dunia runtuh di sekitarnya. Rasa takut, malu, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Doni berdiri di balkon rumah, menatap kota yang kini dikuasai oleh dinamika yang ia tidak bisa kendalikan. Ia menyadari satu hal. Ia telah salah menilai Febri, menyerah pada tekanan ibunya, dan membiarkan istrinya dihina dan diusir. Semua kesalahan itu kini kembali kepadanya, dan rasanya pahit. Febri, dari jarak jauh, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan kepuasan yang dalam, tapi bukan karena kekuasaan semata. Kepuasan itu lahir dari kebenaran yang akhirnya terbukti, dari rasa hormat yang sekarang harus mereka berikan padanya, dan dari keadilan yang ia wujudkan dengan caranya sendiri. Malam itu, Wati dan Doni duduk di ruang tamu yang sunyi. Wajah mereka lesu, kesadaran menghantam mereka. Perempuan yang mereka hina, tuduh, dan usir adalah sosok yang jauh lebih kuat dan cerdas daripada yang pernah mereka bayangkan. Rasa malu, takut, dan penyesalan menyelimuti mereka. Sementara Febri kini berada di puncak kendali, dengan senyum tipis yang menandakan kemenangan yang manis dan penuh perhitungan. Di luar, kota tetap ramai, tapi bagi Febri, dunia ini sekarang berbeda. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pengendali, penguasa tak terlihat yang menentukan arah hidup orang-orang yang dulu merendahkannya. Dan setiap langkah yang ia ambil telah membuktikan satu hal. Tidak ada yang bisa menahan seseorang yang memiliki tekad, strategi, dan kesabaran luar biasa. Febri menatap langit malam, mengambil napas dalam-dalam, dan tersenyum. Semua penghinaan, semua tuduhan,
semua pengusiran telah berubah menjadi kekuatan. Dan di dunia yang luas ini, wanita yang dulu direndahkan kini berdiri tegak, tak terkalahkan, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan.